Mengelola keuangan buat sebagian orang itu memang susah, apalagi yang gajinya, maaf kata, pas-pasan atau kecil ya. Tapi tenang saja teman-teman, di sini gua ya bakal membantu kalian dengan memberikan tips keuangan ya agar kalian bisa kelola. Jadi tips gua ini bisa general ya. Tips gue yang pertama, buat anggaran. Bagaimana caranya? Kenapa buat anggaran itu penting? Jadi kalian tuh tahu uang yang keluar dan masuk itu berapa gitu loh. Kalian bisa bikin satu diagram matriks atau diagram lingkaran gitu. Misalnya contoh nih, pemasukan kalian itu 8 juta per bulan. Oke, gaji kalian ya. Kita bilang saja seperti itu. Atau kalau enggak, itu ketinggian lah. Kita taruh 5 juta lah, oke? 5 juta lah. Kita bilang gaji 5 juta. Oke, gaji 5 juta itu kan nanti kan pasti kalian ada pengeluaran, mau bayar ini, mau cicilan dan sebagainya, buat kebutuhan hidup atau mungkin udah berkeluarga, kalian harus memenuhi kebutuhan keluarga kalian terlebih dahulu, oke? Dan sisa uangnya disimpan. Jadi anggaran itu kalian tetap wajib buat ya, kalian tulis semua secara detail apa-apa saja yang sudah keluar, oke? Jangan nggak tulis guys ya, kecuali kok kalian sudah terbiasa ya, di otak kalian udah wow, kayak udah auto catat di otak semua lah, itulah cerita ya. Tapi kan nggak semua seperti itu. Masih banyak yang kewalahan dalam mengatur keuangan mereka, sehingga terkadang mereka harus melakukan tindakan-tindakan konyol seperti pinjol dan sebagainya, atau enggak judi online lah, entah apa gitu loh, mau cepet kaya kan. Jadi itu bukan sesuatu yang harus dipertimbangkan ya, itu jangan pikirin ke sana, oke? Kunci utamanya itu adalah kalian pikirkan ya bagaimana cara kalian survive, dan paling penting adalah kalian punya duit yang bisa disisihkan untuk emergency money, yang pertama ya, uang emergency, dan kedua uang untuk investasi. Kenapa gue bilang seperti itu? Investasi itu penting ya, karena biar uang kita tuh bekerja, biar ke depan ya, di masa depan ketika kalian sudah berumur, sudah tua, sudah pensiun, biarkan uang yang bekerja buat kalian. Jadi kalian itu tidak usah berharap sama anak kalian, jadi biar anak kalian kasih kalian duit terus gitu loh. Jangan membebani anak-anak kita ke depannya. Jadi solusinya adalah dari kita sendiri sekarang juga. Kita harus bisa membuat anggaran agar kita bisa tahu gimana duit kita keluar, gimana duit kita masuk, dan juga adakah duit tersisa untuk investasi buat masa depan di masa tua. Oke? Sesudah anggaran, nah yang kedua tadi kita bilang prioritaskan menyisihkan. Oke? Nah, menyisihkan di sini setelah kalian catat lingkaran diagram itu, uang masuk, uang keluar, oke? Disisihkan. Nah, ini yang disisihkan ini nih. Sisihkan, investasi dan seterusnya, ada cicilan dan sebagainya. Itu lingkaran semua tuh kalian harus buat biar kalian lihat jelas, oke? Kenapa kita harus prioritaskan menyisihkan? Karena uang emergency, uang dingin itu harus ada. Uang dingin itu berarti kita nggak bakal pegang gitu loh. Contoh ya, 5 juta nih. Oke, kalian ini mau bayar, bilanglah kalian mau bayar cicilan sana sini, bilanglah cicilan KPR rumah kayak atau apa kayak gitu kan. Bilanglah kita habis 1 juta lah, sisa 4 juta. Oke, catat ya, sisa 4 juta. Nah, terus mungkin kalian mau bayar cicilan lain-lain lagi. Kita nggak tahu, mau kebutuhan rumah, listrik, air, maintenance atau apa. Bilanglah, kita bilanglah 500.000 lah ya. Berarti tinggal berapa? 3,5 juta. Oke, 3,5 juta contoh ya. Ini contoh aja ya. Sisa 3,5 juta. Oke, biaya anak sekolah, istri misalnya mau masak, kebutuhan rumah tangga sebagainya, kita taruh letak 1 juta aja lah. Semua lah. Kebutuhan sehari-hari kalian butuh berapa? Berarti udah 2 juta, berarti 3,5 berarti 1 juta, berarti udah 2,5 juta. Berarti sisa 2,5 juta lagi. Nah, 2,5 juta mau apa lagi nih? Mungkin kalian ada something, pokoknya kita belum keperluan lah ya. Oke lah, kita gak usah 1 juta lah, keperluan 1 juta nggak mungkin sih. 2 juta lah, berarti 3,5. Berarti sisa berapa? 1,5 kan. Nah, 1,5 ini gimana nih? Nah, cara kalian menyisihkan ya, prioritaskan ya, gue ajarin kalian. Untuk emergency money ya, dana darurat ya. Dana darurat ini kalian boleh ambil dari 1,5 juta ya, sisa ini ya. Dana darurat kalian ambil 50%. 50-60%. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena kita nggak tahu sewaktu-waktu kalian butuh sesuatu, kalian pingin pakai duit itu untuk ada apa-apa gitu loh, kalian bisa gitu loh. 50% tuh udah cukup gede, berarti 750.000 ya, itu minimumnya. Oke, kalau bisa lebih gede 60% nggak apa-apa gitu. Nah, jadi 750.000-nya ini apalagi 750.000 ini buat kalian investasikan, kalian putar duit kalian ini untuk masa depan gitu loh. Jadi tiap bulan kalian lakukan seperti itu. Percayalah, gua yakin kalian semua bakal makmur di masa depan, oke? Kembali lagi, disclaimer, oke? Dan juga nggak semua 100% yang gue bilang ini works, oke? Berhasil untuk orang lain, tapi mungkin ada beberapa dari kalian
bisa mengerti dan bisa mungkin menerapkannya. Nah, setelah kita prioritaskan kan berarti kan udah selesai nih. Tapi jangan salah dulu, prioritas itu bisa lama-lama bisa mengecil loh. Kenapa? Itu tergantung lifestyle kalian. Jadi yang ketiga ini adalah tipsnya ya, kurangi utang. Oke. Jadi gini ya, orang itu demen ngutang, jujur aja. Jadi utang itu nggak ada salah ya. Utang itu ada utang baik dan utang buruk sebenarnya. Oke. Jadi utang buruk itu seperti apa contohnya? Utang buruk itu seperti kalian berfoya-foya, gengsi dan sebagainya gitu loh. Jadi pakai uang itu hanya untuk memamerkan kekayaan kalian, ataupun kalian memakaikan duit itu untuk lagak jago, orang bilang gitu loh ya, bikin kesel gitu loh, nggak ada artinya gitu, pergi makan mewah tiap hari dan sebagainya. Itu salah bro ya, itu menyusahkan diri kalian. Oke. Jadi utang yang nggak sehat itu kayak gitu ya. Jadi kalau bagaimana kalau utang yang sehat? Utang yang sehat itu adalah utang dipakai untuk diputar kembali jadikan bisnis. Jadi ini lebih ke bisnis sih kalau untuk utang sih. Nah, tapi ada utang lain lagi. Contoh misalnya lu cicilan nih, lu cicilan kendaraan kayak motor atau apa, itu kan utang juga gitu. Jadi kalau misalnya cicilan kendaraan lu belum selesai, jangan nambah utang lagi gitu loh. Lu jangan nyicil, beli iPhone gue liat temen gue pakai iPhone, gue juga pengen cicil iPhone cicil sana sini. Lu tambah cicilan makin banyak, utang lu makin gede utang kalian. Dana darurat juga nggak ada gitu loh. Dana darurat kalian nggak bisa simpan, investasi juga nggak bisa. Jadi ini yang kita namakan generasi sandwich ya jadinya. Jadi nanti kalian ke depan anak kalian yang memegang beban kalian, jadinya kasihan anak-anak kita ke depannya gitu. Jadi sebisa mungkin kita juga mikir ke depannya. Jadi bagaimana caranya kita untuk meminimalisir keadaan itu ke depannya dengan cara seperti apa? Kita diulang sama kalian cara seperti ini, kurangi utang. Oke, kecuali kalau kalian memang bisnis, itu lain cerita, karena utang di bisnis itu diputar lagi untuk jadikan profit ya, tapi bukan untuk utang yang buruk, contoh seperti yang gue bilang sama kalian. Yang keempat itu adalah investasi. Nah, kalau untuk investasi sendiri ini sudah gua tekankan dari awal video ini ya. Nah, untuk investasi sendiri, contoh tadi kayak 750.000 deh ya, uang dinginnya ya. Apa sih yang bisa kalian lakukan ya? Dengan uang itu apa sih yang bisa diinvestasikan? Mungkin kalian bisa beli logam mulia, mungkin kalian bisa reksadana, mungkin kalian bisa obligasi negara atau surat utang negara, atau mungkin kalian paling the best itu saham. Tapi kalau dari gue pribadi ya, gue tuh dulu gue ada logam mulia tapi udah gue jual semua ya. Terus mata uang gue nggak pernah beli. Gue itu satu-satunya yang paling gue demen itu tetap saham. Saham itu tetap the best bagi gue, karena gini ya, saham ya, sebenarnya resiko itu tetap ada. Oke, resiko di saham tetap ada, tapi resiko itu bagaimana cara kalian memberlakukan resiko itu. Nah, contoh kalau kalian beli saham blue chip, resikonya kan hampir gak ada gitu loh ya, karena itu saham gede, market cap besar, market leader di industrinya. Dan itu memang bener-bener udah strong gitu loh, udah strong banget ya. Tapi, kenapa gue bisa bilang resiko juga? Kalau kalian yang demen gorengan, ya saham-saham yang gak jelas gitu lah ya, kalian tau lah kayak saham apa gitu kan, yang gak jelas-jelas gitu, itu lain cerita. Cuma jangan salah juga, bukan kita bilang gorengan itu juga gak bagus. Sebenarnya saham gorengan itu terkadang itu ada yang bisa kasih kalian profit, tapi itu tergantung kalian berapa banyak di portofolio. Kalau gua pribadi gorengan ya, satu aja cukup dah. Lu misal lu punya 10 saham nih, semuanya beli bagus aja, gorengan paling satu. Gorengan tuh gak ada salah. Kalau misal gini, kita juga jangan bodoh gitu loh ya, kayak melihat kita nungguin, kita kan value investor ya, kita value investing, kita nungguin saham kita, nah itu udah pasti ya, semua kita udah kalkulasi semua. Tapi kita juga jangan bodoh juga gitu loh. Kalau ada momentum saham yang bisa kita manfaatkan aja, cuman jangan banyak satu aja gitu. Tapi ini bakal gue bahas di video selanjutnya. Kalau di sini karena kita cuma bahas tips mengelola keuangan ya, oke. Jadi investasi yang gue sarankan ya yang tadi gue sebutkan itu semua, tapi paling the best itu tetap saham sih bagi gue sih untuk investasi. Jadi sebisa mungkin kalian sisihkan duit kalian untuk investasi dan kalian putarin duit kalian supaya masa depan kalian tambah cerah, oke. Dan yang terakhir ya, ini bagi gue ya, ini kalau menurut gue yang terakhir ini ya, pendidikan keuangan itu nggak semuanya gimana ya, orang ada sih ya, setidaknya untuk knowledge ya tentang keuangan, wawasan untuk keuangan itu yang basic-basic aja deh ya. Jadi kenapa? Karena untuk yang kelima ini kayak fondasi loh, kita tuh mesti ngerti soal keuangan juga ya, karena ini general, uang keluar dan masuk kalian beli makan tiap hari pun itu juga edukasi keuangan. Kalian tuh mesti ngerti keuangan kalian. Kalian jangan satu hari langsung beli, wah gue beli burger, wah satu hari 100.000 makan, 200.000 makan. Lo kalau nggak ada edukasi keuangan ya, lo nggak bakal rasa
tiba-tiba duit kalian habis gitu loh. Jadi kalian tuh mesti ngerti ya, setidaknya untuk edukasi keuangan ya, knowledge, wawasan tentang keuangan itu basic aja udah cukup menurut gua ya. Jadi untuk wawasan keuangan juga itu ada bagusnya juga buat kalian gitu loh. Jadi kalian bisa lebih pandai lagi mengatur dan mengelola keuangan kalian gitu loh, biar nggak terlalu mepet gitu loh. Jangan nyiksa hidup kalian lah gitu loh. Kita hidup itu kan untuk berusaha, bukan untuk membuat susah diri kita ataupun orang lain ya. Jadi 5 tips yang tadi gue bilang sama kalian bakal gue ulang sekali lagi. Itu adalah kalian bikin anggaran. Yang pasti satu ya, diagramnya itu kan buat lingkarannya, oke. Yang kedua, kalian pastikan memprioritaskan ya untuk menyisihkan duit kalian. Uang emergency, uang darurat maksudnya ya, uang darurat dan juga uang dingin untuk diinvestasikan untuk masa tua kalian, oke? Atau bisa juga kalau kalian value investing jadi uang jajan kalian juga bisa kalau kalian jago ya. Dan ketiga juga ngurangi utang. Ya, kalian harus jangan terlalu banyak utang, udah gitu aja, jangan terlalu banyak cicilan sana sini, oke? Jangan gatel lah kalau udah cicilan ya, udah satu-satu dulu fokus, jangan cicil sana sini lagi, oke? Kurangi utang. Yang keempat itu ya, yang tadi gue bilang investasi, oke? Investasi itu wajib ya, apapun instrumennya, yang penting jangan yang aneh-aneh lah, kripto kayak judi online kayak apa kayak gitu, jangan lah ya, hindari sebisa mungkin, hindari yang kayak gituan. Jangan tergiur dengan uang cepat ya, karena uang cepat itu pasti hilangnya cepat juga. Jadi kalian pokoknya kita main santai saja ya, percaya proses, oke? Jangan berkecil hati, yang penting sabar. Sabar itu ilmu yang paling susah. Dan terakhir yang kelima itu adalah wawasan keuangan ya, kalian butuh itu deh ya. Jadi biar kalian bisa lebih komplit lagi gitu loh, jadi biar lebih cerah. Enaknya maknyos cuy.